Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azukni dari calon guru penggerak angkatan yang ke-11 Kota Cirebon. Di sini saya akan mempelajari atau berbagi praktek baik tentang koneksi antar materi modul 1.1 ya. Di mana intisari dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan penyediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwasanya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang melahirkan sebuah peradaban. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat dinamis agar mampu menjawab tuntutan zaman. Oke, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Oke, sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang saya lakukan, itu pembelajaran di kelas saya melakukan hanya menggunakan transfer pembelajaran atau transfer materi pelajaran atau transfer of knowledge, bahwa di pembelajaran saya harus menyampaikan beberapa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Karena untuk pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berfokus pada materi yang saya ajarkan di kelas. Bagaimana supaya tuntas agar siswa dapat segera mengejar pembelajaran pada materi berikutnya. Kemudian hanya melihat dari aspek kognitif saja. Ya, itu pembelajaran yang saya lakukan, yaitu hanya melihat dari aspek kognitif, yaitu dengan asesmen atau evaluasi di akhir saja. Padahal itu sangat perlu. Eh, Kemudian pada mempelajari modul 1 ini juga, saya berpikiran bahwa jika nilai murid itu sudah mencapai KKM atau eh, sudah mencapai ketuntasan, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Jadi, tidak perlu lagi melakukan suatu review pembelajaran yang pasti. Yang berikutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya beranggapan bahwa murid sebagai objek dari pembelajaran yang saya lakukan. Bagi saya menciptakan sebuah materi baru, kemudian saya uji pada murid yang ada di kelas saya. Pembelajaran yang berikutnya yang saya anggap ini benar, yaitu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Bahwasanya guru yang mendesain, bahwa guru yang membuat suatu konsep pembelajaran yang menarik, itu yang saya lakukan ya. Berikutnya, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Jadi, dalam pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya tidak memperdulikan bagaimana siswa paham atau tidak tentang materi yang saya sampaikan. Yang penting materinya tuntas, beres, dan selesai. Kemudian, fokus utama ketercapaian materi ya tadi, untuk bisa mengejar materi berikutnya karena tuntutan dari kurikulum, maka kami atau saya sebagai guru harus sesegera mungkin menyelesaikan materi yang ada di dalam pemikiran itu. Kemudian sering merasa gagal, ya, atau sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Jadi ini gimana sih murid ini atau gimana sih siswa ini tidak bisa mengerjakan waktu yang berikutnya. Ya, kemudian
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Ya, pikiran atau, eee, pemikiran yang saya lakukan atau setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan selama ini itu tidak tepat. Kenapa? Jadi ketika saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu tidak aspek kognitifnya saja, melainkan ada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran yang bersifat holistik, bukan sebagian-sebagian saja. Kemudian saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek dari pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, murid dibebaskan untuk berpendapat, dan murid juga dibebaskan untuk berkreasi. Ya, jadi dalam hal ini guru sebagai pembelajaran, sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga guru itu harus ikhlas, penuh kesabaran, ketulusan, dan segala ketulusan hati bisa mempelajari tadi apa? Mempelajari karakteristik murid. Ya, berikutnya berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat keadaannya ya, seperti itu. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, yang saya lakukan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Ya, yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran tidak menuntut, melainkan menuntun. Ini sangat luas kata menuntun. Bagaimana kita membimbing, mengarahkan, dan kita harus bisa menghamba kepada siswa. Menghamba dalam arti ini bukan kita menyembah siswa, bukan kita menghamba atau mendeskripsikan siswa, tapi supaya kita lebih semangat dalam membimbing dan membangun kepercayaan diri siswa. Kemudian berikutnya adalah mengenali karakter dan latar belakang murid, menjalin komunikasi yang baik. Ya, itu saja yang bisa dapat saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Terima kasih.